Hai Jade, Jade, kamu ada waktu nggak sepulang sekolah nanti? Oh hai Erika, what's happened? Kayaknya free sih, emang kenapa? Ada yang mau aku tanyain, aku butuh bantuan kamu. Gitu, kalau gitu kayaknya kita bisa deh ketemuan di perpus aja soalnya aku juga mau pinjam buku, biar sekalian aja. Boleh, boleh. Makasih ya. Hai Jade. Jadi, aku tuh mau nanyain soal pelajaran yang dijelasin guru. I really don't understand. What was teacher explains about? Tadi ya yang dijelasin guru. Okay, don't worry. I can help you to explain again about the report text. Okay, well, like already teachers explains that the report text is a text that presents information about something in general based on research. Dalam bahasa Indonesia, report text adalah teks yang berisikan informasi mengenai sesuatu secara umum berdasarkan suatu penelitian. Report text bisa juga diartikan sebagai teks laporan. Mau aku sebutin contohnya? Contoh report text antara lain artikel-artikel ilmiah yang ada pada ensiklopedia, Rika. Di majalah juga ada. Jadi, sekarang udah tahu kan definisi dari report text? Apalagi sekarang aku ngerti tentang definisinya. Kalau tentang tujuannya apa? Oke, social function ya. What is a report text used for? Jadi, tujuan utama dari report text adalah untuk menginformasikan tentang suatu objek berdasarkan fakta sebagai hasil dari pengamatan atau analisis. Atau dalam bahasa Inggris, the purpose of report text is to inform about certain functions of participant. Begitu, Erika. Oh gitu. Sekarang aku mulai ngerti deh. Oh iya, gimana kalau tentang structure sama linkage feature-nya? Aku juga lupa. Sebenarnya bukan lupa sih, tapi aku juga nggak paham soal itu. Kita udah bahas tentang definition dan juga social function. So now it's time to explain you about structure of report text. Jadi, struktur dari report text itu ada 3. Yang pertama yaitu general classification, yang kedua description, yang ketiga ini optional, boleh ada boleh enggak, yaitu conclusion. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu general classification. What is general classification? It provides an overview of the topic, including definition, purpose, and relevance. Artinya, memberikan gambaran umum tentang topik yang dibahas, termasuk definisi, tujuan, dan relevansi. Yang kedua adalah description. Offers detailed information about the topic, including feature, characteristic, function, history, types, advantages, and disadvantages. Apa maksudnya? Yaitu memberikan informasi lebih rinci tentang topik termasuk fitur, karakteristik, fungsi, sejarah, jenis, kelebihan, dan juga kekurangannya. The third one, and also the last one. Conclusion ini optional, boleh ada, boleh enggak. That is, summarize key point, provides opinion or recommendation about the topic. Apa maksudnya? Itu sebuah kesimpulan, merangkum poin-poin penting, memberikan pendapat atau rekomendasi tentang topik yang sedang dibahas. Jadi itu tadi 3 struktur dari report text. So now kita akan bahas tentang language feature. Number 1 is use simple present tense. Report text akan menggunakan simple present tense atau keadaan yang terjadi di masa sekarang. Cirinya adalah terdapat kata-kata seperti often, usually, always, today, dan sebagainya. Why? Report text menggunakan simple present tense karena dia membahas tentang fakta.
Dan salah satu kegunaan dari simple present tense yaitu saat kita membahas tentang fakta atau kejadian yang berulang atau terus-menerus. Got it? Kita lanjut ke kedua yaitu general nouns. Report text akan menjelaskan informasi secara umum berdasarkan fakta. Oleh karena itu, noun yang digunakan juga bentuknya general. Contohnya lion, cat, dog, dan sebagainya. Number 3 is linking verb. Linking verb adalah kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata lainnya. Contohnya is, or, am, dan sebagainya. And the number 4 is technical term. Dalam report text juga sering menggunakan istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya, ketika kamu membuat report text tentang hewan, maka dalam teks tersebut harus terdapat istilah mengenai hewan tersebut. Number 5 is generally written in third person. Report text biasanya ditulis menggunakan sudut pandang orang ketiga atau third person, bukan I, we, atau you. Okay, the next one, or the sixth one, is use a comparative adjective and defining and classifying adjective. And number 7, use of passive voice. Report text sering menggunakan kalimat pasif untuk menunjukkan apa yang terjadi pada objek, bukan siapa yang melakukannya. Rumus singkat passive voice yaitu subject plus is, or am, or are, or was, or were, plus verb 3 or past participle. Contohnya, Komodo dragon are found in Indonesia. The eggs are laid in the hole. Water is evaporated by the sun. Passive voice membuat kalimat lebih fokus pada fakta atau proses, bukan pelakunya. Sekarang aku udah tahu tentang definition, social function, structure, dan juga language feature-nya. Makasih banyak ya, Jay.